bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Selamat malam Pak Sardi. Selamat malam juga, Borong. Apa kabar nih Pak Sardi? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga Ibu juga dalam keadaan baik ya. Iya, saya juga baik kok Pak. Ngomong-ngomong, ada apa nih Pak Sardi menghubungi saya? Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan atau dicurahkan? Iya, Bu nih. Ada sesuatu yang ingin saya sharing sama Ibu tentang peserta didik saya di sekolah. Mungkin nanti ada solusi dari Ibu Orong. Oh gitu Pak. Silakan Pak, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Begini Bu, ada satu peserta didik saya di kelas. Dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Dia selalu mengganggu temannya. Dia tidak mau belajar dan sering tidak hadir di sekolah. Oh iya, iya. Jadi Bapak punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil suka mengganggu teman, tidak mau belajar dan sering tidak hadir ke sekolah. Begitu ya Pak? Iya, betul sekali Bu Orong. Jadi Pak, dari percakapan ini, apa yang Pak Sardi harapkan dari perbincangan kita malam ini nih? Ini Bu, saya berharap dari percakapan ini saya dapat solusi nanti. Bagaimana cara merubah sifat atau perilaku siswa tersebut. Iya. Supaya menjadi lebih baik. Setidaknya tidak mengganggu temannya dan mau belajar. Oh, jadi harapan Pak Sardi, anak tersebut berperilaku baik dan tidak usil atau tidak mengganggu temannya lagi ya Pak? Iya Bu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan nih Pak, kira-kira indikator baik menurut Pak Sardi itu seperti apa sih? Iya, baik. Ini kan siswa saya kelas 9 ya. Jadi indikator baik kalau menurut saya itu adalah yang pertama, dia tidak mengganggu temannya. Ya. Kemudian dia saling menghargai. Kemudian saling menolong. Dan yang ketiga itu, dia mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Baik, dari paparan Bapak, indikator terbaik yang Bapak katakan yang pertama, siswa tersebut tidak mengganggu temannya, begitu ya Pak? Nah, iya, Bu. Kira-kira menurut Bapak apa sih yang bisa Bapak lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut sehingga bisa memenuhi indikator baik tersebut? Apa nih kira-kira yang bisa Bapak lakukan? Yang pertama saya akan melakukan pendekatan secara personal terhadap siswa tersebut. Iya. Mungkin ada suatu hal ataupun kebutuhan dasar yang belum didapatkan pada saya. Jadi saya harus mengetahuinya. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas dengan menjelaskan terlebih dahulu itu apa itu kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Kemudian tujuan dan manfaatnya. Dengan demikian, siswa tersebut akan memberikan pendapatnya atau ide mereka sendiri. Sehingga yang disepakati itu adalah hasil dari pendapat mereka dan akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Misalnya disiplin, saling menghormati, kemudian datang tepat waktu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga,
Saya akan mencoba menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan Rasulullah, Ya. sehingga dari cerita tersebut siswa dapat memahami dan mengenali tentang perilaku dan akhlak yang baik. Mm-mm. Baik Pak Sardi, luar biasa langkah yang akan Bapak ambil. Kalau bisa saya simpulkan Pak Sardi, tadi mengatakan yang pertama, langkah yang akan Bapak lakukan adalah Bapak akan melakukan pendekatan secara personal atau intensif ya terhadap Ya, siswa tersebut. Nah, di mana kemudian ia melakukan hal tersebut dikarenakan kebutuhan dasar dia belum terpenuhi yang kita tidak tahu, iya Pak ya. iya, Ah, iya. maka terlebih dahulu kita cari indikator tersebut, kemudian terlebih dahulu kita mencari indikator tersebut. Terus yang kedua tadi Bapak mengatakan nih bahwa Bapak akan membuat kesepakatan kelas, di mana ini bersumber dari kesepakatan siswa itu sendiri. Dengan begitu akan membuat mereka bertanggung jawab akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan motivasi atau contoh yang baik, Bapak menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah sebagai teladan yang baik untuk mereka teladani. Begitu Pak ya? Iya, Bu. Betul sekali. Dengan langkah yang Bapak lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif, begitu ya Pak? Iya, Bu. Oke, jadi dari rencana aksi nyata atau rencana tersebut, kira-kira kapan akan Bapak laksanakan? Dari ketiga rencana tadi tersebut, akan saya segera akan melakukan kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini. Oh, jadi kemudian nanti baru akan Bapak ceritakan kisah-kisah teladan Rasulullah sebagai contoh yang positif, ya Pak ya? Iya, betul Bu. Oke. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, katanya tadi Bapak dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kapan waktu yang bisa Bapak tentukan untuk membuat kesepakatan kelas? Sesegera mungkin Bu, dengan harapan siswa tersebut bisa berubah. Insya Allah dalam pertemuan besok akan saya lakukan. Oke, baiklah Pak Sardi, luar biasa nih semangatnya Pak Sardi. Berarti besok langsung Bapak laksanakan ya? Semoga dengan langkah-langkah yang sudah Bapak Sardi ambil tadi bisa mengubah sifat dan perilaku siswa tersebut menjadi lebih baik ya. Nah, kira-kira dari perbincangan kita malam ini, apa yang Bapak dapatkan? Terima kasih sebelumnya Bu Orong. Pada malam ini saya mendapat solusi bagaimana saya menghadapi anak didik yang berperilaku kurang baik. Jadi saya juga menjadi mengerti langkah-langkahnya, apa yang harus saya lakukan terhadap perilaku siswa tersebut. Terima kasih banyak Ibu Orong. Obrolannya malam ini sangat bermanfaat bagi saya. Iya Pak Sardi, luar biasa. Terima kasih juga atas langkah-langkah yang akan Bapak lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal, membuat kesepakatan kelas, dan menceritakan kisah-kisah teladan Rasulullah sebagai contoh yang baik. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Pak. Ya. Untuk selanjutnya kita nantinya bisa berbincang kembali untuk perkembangan siswa Pak Sardi tersebut. Apakah terdapat perubahan lebih baik
Sebenarnya kita harap demikian, menjadi lebih baik ya Pak. Ya Bu. Terima kasih kembali atas waktunya. Sama-sama Pak Sardi. Ya sudah Pak, kalau begitu kita akhiri perbincangan kita pada malam hari ini ya. Selamat malam Pak Sardi. Selamat malam juga Ibu Orong. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak bersama gerakan. Mari bergerak, lekas bergerak bersama gerakan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Selamat malam Ibu Orong. Senang bisa bertemu dengan Ibu Orong malam ini. Apa kabarnya nih? Malam juga Pak. Saya baik dan sehat Pak. Pak Sardi sehat juga ya? Alhamdulillah juga Bu. Terima kasih. Kita akan coaching sebentar ya Bu Orong. Nah, Ibu mau ngobrolin apa malam ini nih? Oh iya nih Pak, saya pengen bahas mengenai pekerjaan saya di sekolah nih. Kan selain sebagai guru kan juga saya dibebani oleh tugas tambahan yang begitu banyak Pak. Saya ingin membahas bagaimana cara mengatasi stres dan kelelahan yang saya rasakan karena banyaknya tugas di sekolah sehingga saya bisa menemukan cara untuk menjaga keseimbangan antara tugas pokok saya nih dengan tugas tambahan dan kehidupan pribadi. Oke. Jadi Ibu selain mengajar, ada juga tugas tambahan yang harus diselesaikan. Dan bagaimana supaya dapat mengatasi stres dan kelelahan karena banyak tugas di sekolah. Betul? Iya Pak, betul. Karena percakapan ini singkat ya Bu Orong. Nah, apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan singkat kita ini Bu Orong? Saya pengen Pak, bagaimana saya bisa mengatasi stres dan kelelahan dalam pekerjaan. Jadi nantinya itu saya pengen merasa lebih tenang, tidak terbebani oleh pekerjaan di luar jam sekolah karena banyaknya tugas yang diemban di sekolah dan memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga dan diri saya sendiri Pak. Oh, jadi bagaimana mengatasi stres dan kelelahan dalam pekerjaan? Iya Pak. Oke. Buat Ibu Orong, ciri-cirinya stres dan kelelahan itu seperti apa sih? Saat saya merasa capek karena jadwal yang padat dan beban tugas yang sulit dan berlebihan. Terus sulit untuk fokus atau membuat keputusan sehingga saya merasa kesulitan untuk memusatkan perhatian pada tugas pekerjaan yang diberikan. Jadi kalau stres, Ibu merasa kelelahan dan sulit fokus? Iya Pak. Idenya kalau kayak gitu, sebetulnya apa yang sekarang mungkin membuat Ibu Orong jadi stres dan
kelelahan. Maksudnya penyebab utama atau hal-hal yang membuat stres begitu, Bu? Saya sering merasa tertekan, Pak, karena banyaknya tugas yang sulit dan berlebihan, sehingga terkadang saya sering membawa pekerjaan pulang dan sering merasa saya itu tidak punya waktu untuk diri sendiri atau istirahat karena pekerjaan tersebut. Selain itu, Pak, terkadang saya merasa dukungan dari rekan-rekan tidak memadai. Ada juga tekanan dari harapan orang tua dan tuntutan siswa yang bervariasi, dan memang seharusnya sih sebenarnya lebih saya prioritaskan. Tapi terkadang ada hal-hal atau pekerjaan di luar dugaan yang muncul dan harus diselesaikan. Nah, semua ini sebenarnya membuat saya kehabisan energi dan susah saya mengatur waktu dan energi saya, sehingga membuat saya kelelahan dan stres, Pak. Oke, jadi sekarang karena banyaknya beban tugas, Pak, iya. mengajar juga, dan bahkan kalau ada tugas yang tidak terduga, sehingga Nah, kehabisan energi dan susah mengatur waktu, Bu. iya. Nah, apa yang bisa Ibu Orong nih lakukan untuk mengatur waktu dan energi Ibu dengan lebih baik agar tidak stres? Apa ya? Mungkin saya bisa mulai dengan membuat jadwal yang lebih teratur. Mungkin juga saya bisa menetapkan waktu untuk pekerjaan dan waktu untuk diri sendiri. Terus saya juga ingin mencoba tidak membawa pulang pekerjaan setelah jam sekolah, sehingga mungkin ada kesempatan untuk diri saya sendiri untuk beristirahat dan tidak kelelahan lagi, Pak. Oke. Ada 3 ya tadi. Membuat jadwal teratur, menetapkan waktu untuk pekerjaan dan diri sendiri, dan tidak bawa pulang pekerjaan. Iya betul, Pak. Oke. Selain itu ada lagi nggak yang perlu Ibu lakukan? Apalagi ya? Mungkin gimana ya? Mungkin saya bisa mencari waktu untuk aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, Pak. Oke. Ibu akan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, apa aktivitas yang menyenangkan yang Ibu lakukan? Saya kan punya hobi, Pak, hobi membaca dan olahraga. Tetapi sering saya mengabaikannya karena tuntutan pekerjaan. Mungkin saya bisa menjadwalkan waktu untuk itu. Saya akan menjadwalkan 1 jam setiap akhir pekan. Selain itu mungkin saya juga bisa mencoba meditasi selama 10 menit setiap pagi untuk memulai hari dengan tenang, Pak. Itu rencana yang sangat baik, Bu. Untuk memastikan kemajuan Ibu, bagaimana siapa yang bisa membantu Ibu mengevaluasi langkah-langkah ini? Mungkin rekan kerja atau teman saya, Pak, di sekolah. Bisa dimintai tolong? Iya, Pak, bisa. Saya minta tolong sama rekan kerja nanti. Oke. Aduh, sayang sekali nih waktunya. Udah mau habis nih, Bu Orong. Oh iya, Pak. Iya, betul. Betul nih, Pak. Di titik ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Yang saya dapatkan untuk saya agar tidak stres
dan kelelahan nantinya dalam pekerjaan, saya akan mencoba tidak membawa pulang pekerjaan. Saya bisa membuat jadwal teratur, menetapkan waktu untuk pekerjaan dan diri saya sendiri. Terus saya juga akan menjadwalkan waktu untuk membaca dan berolahraga serta mencoba melakukan meditasi setiap pagi. Terus juga minta tolong, minta bantuan kepada rekan kerja untuk bantu mengingatkan dalam mengelola pekerjaan, Pak. Oke, kalau gitu, kapan Ibu akan memulai? Mungkin saya akan mulai minggu ini kali, Pak ya. Minggu ini ya? Oke, baiklah Bu. Terima kasih banyak nih. Saya mau bertanya minggu depan. Kita ketemu lagi ya. Iya, Saya Pak. pengen tahu bagaimana perkembangan Ibu Orong. Apa yang bisa handle semuanya supaya tidak kelelahan dan stres lagi. Dan mudah-mudahan yang akan dilakukan lancar ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak Sardi. Sama-sama Ibu. Ingat, menjaga kesehatan mental itu penting. Jangan ragu untuk cari dukungan ketika Ibu merasa tertekan. Sampai jumpa di sesi berikutnya Bu. Iya Pak, terima kasih. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan